Saat itu langit sore di Tebu Ireng, Jombang, tampak teduh. Orang-orang yang sedang berziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, mendadak dikejutkan sebuah peristiwa yang tak biasa. Tanah di pusara sang Kiai ambles, seolah menyerahkan sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi. Ketika orang-orang mendekat, mereka terperangah. Kain kafan Gus Dur masih putih bersih, seolah baru saja dikafani. Tidak ada tanda-tanda lapuk, tidak ada bau menyengat, dan jasad beliau tampak utuh. Seakan bumi sendiri enggan merusaknya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para peziarah. Sebagian tertegun, sebagian lain menitikkan air mata. Subhanallah, ini bukan hal biasa, ujar seorang peziarah dengan suara bergetar. Di Yogyakarta, seorang ahli geologi bernama Agus Hendratno pernah menyinggung soal peristiwa seperti ini. Ia berkata bahwa secara teori geologi, memang mungkin ada jasad yang tetap utuh setelah dikubur. Tanah di sekitar liang lahat mungkin tidak dihuni organisme kecil yang biasanya mengurai tubuh manusia. Namun, bahkan ia sendiri mengakui, peristiwa semacam ini seringkali lebih dekat dengan urusan spiritual daripada sains semata. Pendapat lain datang dari KH Said Budairi. Ia menuturkan bahwa jasad yang tetap utuh adalah tanda perlindungan dari Allah. Biasanya, orang-orang seperti ini adalah mereka yang alim, hafal Al-Quran, atau orang saleh yang ilmunya diamalkan sepanjang hidupnya, katanya. Ia menegaskan, perjalanan hidup seseorang bisa menjadi cermin, dan Gus Dur adalah sosok yang jelas keilmuannya. Ternyata, peristiwa jasad utuh bukan hanya milik Gus Dur. Tahun 2009, warga Tangerang dibuat tercengang ketika jasad seorang ulama bernama Kiai Abdullah Mukmin ditemukan masih utuh, meski sudah 26 tahun dikubur. Kiai Abdullah adalah seorang guru agama, yang di masa mudanya menimba ilmu di Darul Ulum dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Makkah selama seperempat abad. Kisah serupa terjadi di Banjarmasin. Pada September 2009, makam seorang pria bernama Murah bin Jamil dibongkar untuk dipindahkan. Keluarga yang menyaksikan terhenyak. Kulit, rambut, gigi, bahkan daging almarhum masih menyatu seperti orang tidur panjang. Padahal ia telah wafat 8 tahun sebelumnya. Warga mengenangnya sebagai sosok sederhana, penyayang keluarga, dan dicintai masyarakat sekitar. Tak berhenti di situ. Mei 2010, warga Pekalongan digemparkan oleh temuan jasad yang sudah lebih dari 30 tahun terkubur, namun tidak juga hancur. Kain kafannya masih utuh, bahkan talinya tak rapuh sedikit pun. Hanya saja, tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya almarhum itu, seolah ia menyimpan rahasianya sendiri bersama keabadian tubuhnya. Hari itu, udara Jombang begitu panas meski langit berawan. Di tengah halaman pesantren Tebu Ireng, ratusan santri masih sibuk dengan kegiatan sore. Tidak ada yang menyangka, beberapa jam kemudian pesantren yang tenang itu akan menjadi saksi sebuah peristiwa besar yang akan dikenang bertahun-tahun setelahnya. Makam KH Abdurrahman Wahid, atau yang akrab dipanggil Gus Dur, tiba-tiba ambles sebagian. Tanah di sekitarnya bergeser perlahan, meninggalkan jejak retakan kecil yang makin lama semakin melebar. Kabar itu cepat menyebar di kalangan santri dan pengurus pesantren. Sejumlah kiai dan keluarga segera diminta datang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Gus Dur wafat pada akhir Desember 2009, dan kini sudah lebih dari 1 tahun beliau bersemayam di tanah kelahirannya, Tebu Ireng. Secara alamiah, tak ada yang aneh jika makam mengalami perubahan. Namun ketika beberapa orang mencoba membenahi tanah itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanah di atas pusara digali perlahan. Semua yang hadir menahan napas. Mereka tidak tahu apa yang akan terlihat. Setiap sekop tanah yang terangkat, membuat suasana makin hening. Dan ketika sebagian liang terbuka, pemandangan luar biasa muncul. Jasad Gus Dur terlihat masih utuh. Tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti umumnya manusia yang telah wafat berbulan-bulan. Kain kafan yang membungkus tubuh beliau masih putih bersih, seakan baru dipakaikan. Dari liang itu keluar aroma wangi yang lembut, menenangkan hati siapapun yang berada di sekitarnya. Beberapa orang yang menyaksikan hanya mampu terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili apa yang mereka lihat. Secara ilmu pengetahuan, jasad seharusnya telah menyatu dengan bumi. Apalagi dengan kondisi tanah Jombang yang lembab, mestinya tidak ada kemungkinan jasad bertahan dalam keadaan seperti itu.
Namun kenyataan di hadapan mata justru membalik semua logika. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut. Santri yang awalnya hanya mendengar cerita, segera berbondong-bondong mendekat ke area makam. Mereka tidak semuanya bisa melihat langsung, karena area itu dijaga ketat keluarga dan pengurus. Namun cukup mendengar penuturan para saksi, hati mereka bergetar hebat. Seorang ahli geologi dari Universitas Gadjah Mada, Agus Hendratno, bahkan kemudian mengakui bahwa peristiwa ini tidak bisa dijelaskan dengan ilmu tanah. Secara teori, jasad sudah seharusnya melebur. Tetapi pada kenyataannya, Gus Dur tetap utuh, kafannya wangi, dan pusaranya seolah memancarkan ketenangan. Bagi masyarakat pesantren, hal itu bukanlah kebetulan. Mereka percaya bahwa Allah sedang menunjukkan tanda kebesarannya. Gus Dur bukan sekadar Presiden keempat Republik Indonesia, bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang wali yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Kisah itu menjadi bahan renungan bagi siapa saja yang mendengarnya. Bahwa hidup seorang manusia tidak berhenti ketika napas terakhir terhembus. Ada kehidupan lain, ada balasan bagi setiap amal baik dan buruk. Gus Dur yang sepanjang hidupnya berjuang demi kemanusiaan, kini mendapat balasan dengan kemuliaan di alam barzah. Bau harum dari makam itu bukan sekadar fenomena. Ia seperti pesan dari langit, menenangkan hati jutaan orang yang pernah mengenal Gus Dur. Seakan berkata bahwa amal kebaikan tidak pernah sia-sia, bahwa kasih sayang yang ia tebarkan kini menjadi cahaya yang melindunginya. Di malam-malam berikutnya, pusara Gus Dur semakin ramai diziarahi. Doa-doa dipanjatkan tanpa henti. Orang-orang datang dari berbagai daerah, dari kalangan santri, rakyat jelata, hingga pejabat negara. Semua ingin menyaksikan, semua ingin merasakan berkah doa di dekat pusara seorang tokoh yang kini diakini sebagai kekasih Allah. Ketenangan yang terpancar dari pusara itu mengingatkan pada perjalanan hidup Gus Dur. Hidup yang penuh kontroversi, tetapi juga penuh kebaikan. Hidup yang mungkin dipandang sederhana oleh sebagian orang, namun meninggalkan jejak yang begitu dalam. Hidup yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang beragam. Peristiwa makam ambles ini menjadi salah satu bukti nyata karomah Gus Dur. Karomah bukanlah sekadar cerita mistik. Ia adalah tanda kasih Allah kepada hamba pilihannya. Dan Gus Dur, dengan segala perjuangan dan ketulusannya, telah mendapatkan itu. Sejak hari itu, setiap kali orang datang ke Tebu Ireng, mereka tidak hanya sekadar berziarah. Mereka juga datang untuk merasakan ketenangan. Mereka datang untuk merenungi hidup. Mereka datang untuk menyadari bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan berbuah manis pada akhirnya. Kabar jasad utuh Gus Dur akhirnya menjadi cerita yang tersebar ke seluruh pelosok negeri. Di warung kopi desa, di ruang kuliah, di pesantren-pesantren kecil, orang-orang menceritakan kembali dengan penuh kagum. Setiap orang menambahkan detail berbeda, tetapi inti ceritanya sama. Gus Dur dimuliakan Allah. Dan di antara semua kisah tentang beliau, peristiwa makam yang ambles ini menjadi awal dari keyakinan banyak orang bahwa Gus Dur bukan hanya tokoh bangsa. Ia adalah wali, seorang kekasih Allah, yang namanya akan terus dikenang, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Makam yang ambles itu bukan sekadar tanah yang runtuh. Ia adalah pintu rahasia yang dibuka sebentar oleh Allah, agar manusia bisa melihat kebenaran. Agar manusia bisa menyadari bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jabatan, harta, atau popularitas, melainkan oleh ketulusan hati dan kebaikan yang abadi. Hari itu, Tebu Ireng menjadi saksi. Hari itu, langit Jombang seakan berhenti sejenak, menyaksikan manusia terkasih yang terus dimuliakan bahkan setelah kematiannya. Hari itu, Indonesia kembali mengingat satu hal penting, bahwa di tengah segala hiruk-pikuk dunia, selalu ada cahaya abadi yang lahir dari amal kebaikan seorang hamba. Makam Gus Dur di Tebu Ireng tidak pernah benar-benar sepi. Siang hari, orang-orang datang dari berbagai penjuru. Ada yang berjalan kaki, ada yang datang dengan kendaraan sederhana, ada pula yang datang berombongan dengan bus pariwisata. Mereka berziarah, berdoa, dan berharap mendapatkan keberkahan. Namun suasana makam justru menjadi lebih hikmat saat malam tiba, terutama pada malam Jumat. Santri-santri yang tinggal di pesantren sekitar sering menceritakan apa yang mereka lihat. Malam itu, ketika semua orang mulai beristirahat,
dari arah pusara Gus Dur tampak cahaya lembut memancar. Bukan cahaya lampu listrik, bukan pula pantulan cahaya dari bulan. Cahaya itu berbeda. Ia muncul pelan, lalu semakin terang, kemudian kembali redup seakan bernafas. Tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Beberapa orang yang menjaga area pemakaman mengaku, cahaya itu muncul berulang, tidak hanya sekali. Ada malam ketika sinarnya begitu kuat, menembus gelap, seakan memanggil siapapun yang sedang melangkah di jalan dekat pesantren untuk menoleh. Ada pula malam ketika sinarnya samar, hanya bisa terlihat oleh mata yang tulus dan hati yang tenang. Lambat laun, cerita tentang cahaya itu menyebar. Orang-orang menyebutnya sebagai cahaya malaikat. Ada yang mengatakan mereka melihat sosok berjubah putih berdiri di dekat pusara, tegak dengan penuh kewibawaan, menjaga makam seorang wali Allah. Ada pula yang bersaksi mendengar bisikan doa yang tidak mereka pahami artinya, tapi menenangkan jiwa. Semua kesaksian itu, meskipun berbeda-beda, bermuara pada keyakinan yang sama. Makam Gus Dur tidak pernah dibiarkan kosong. Allah menugaskan malaikat untuk menjaganya. Bagi masyarakat pesantren, kesaksian seperti ini tidak dianggap aneh. Mereka percaya, orang-orang saleh yang sepanjang hidupnya berbuat baik akan mendapatkan penjagaan khusus di alam barzah. Gus Dur, dengan segala kebaikan dan pengorbanannya, adalah contoh nyata. Ia membela kaum lemah, melindungi minoritas, memperjuangkan keadilan, dan menyebarkan kasih sayang. Semua amal itu kini berbalas dengan penjagaan dari langit. Malam Jumat di Tebu Ireng menjadi malam yang istimewa. Tidak jarang, para santri bangun lebih awal untuk membaca Yasin, tahlil, atau sekadar duduk merenung di dekat pusara. Mereka percaya doa-doa yang dipanjatkan di malam itu lebih mudah sampai, lebih mudah mengetuk pintu langit. Kehadiran cahaya yang sering muncul menjadi penguat keyakinan mereka. Bahwa di sana, di pusara sederhana yang bertuliskan nama besar seorang presiden, ada karomah yang nyata. Kisah tentang malaikat penjaga makam Gus Dur tidak hanya beredar di kalangan santri. Ia merambat ke masyarakat luas. Orang-orang dari luar kota datang, bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk melihat sendiri apakah cahaya itu benar adanya. Ada yang pulang dengan keyakinan penuh setelah melihat kilau aneh dari arah makam, ada pula yang pulang dengan perasaan damai meski tidak menyaksikan apa-apa. Karena mereka tahu, karomah bukanlah tontonan, melainkan tanda yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. Peristiwa itu mengingatkan banyak orang pada kisah para wali terdahulu. Ada wali yang pusaranya selalu wangi, ada pula yang makamnya bercahaya di malam hari. Kini, di tanah Jawa, cerita itu hidup kembali melalui sosok Gus Dur. Seorang ulama besar yang juga pernah menjadi presiden. Seorang guru bangsa yang sepanjang hidupnya dicintai dan dihormati. Setiap malam Jumat, doa-doa mengalir deras di sekitar pusara. Ada suara tahlil yang dilantunkan lirih, ada bacaan Al-Fatihah yang berulang, ada pula air mata yang jatuh tanpa terasa. Semua bercampur menjadi satu, melapisi makam dengan lapisan cinta yang tak terlihat. Dan di tengah-tengah suasana itu, cahaya kembali muncul, seperti menjawab doa-doa yang naik ke langit. Bagi sebagian orang, cerita tentang malaikat penjaga makam Gus Dur hanyalah legenda. Mereka mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu cahaya lampu, mungkin pantulan dari permukaan benda. Namun bagi yang hadir dengan hati penuh iman, cahaya itu adalah jawaban dari Allah. Ia bukan sekadar fenomena, melainkan bukti bahwa Gus Dur benar-benar dimuliakan. Ada ustadz yang pernah bercerita kepada santrinya, bahwa ia melihat sosok berjubah putih berdiri di sisi pusara Gus Dur. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan penuh hikmat, seolah sedang menjaga. Sang ustadz tidak berani mendekat, karena hatinya diliputi rasa hormat yang luar biasa. Ia hanya bisa menundukkan kepala, berdoa, dan yakin bahwa yang dilihatnya adalah malaikat Allah. Sejak itu, cerita tentang malaikat penjaga pusara Gus Dur menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Tebu Ireng. Ia diceritakan dari satu orang ke orang lain, dari generasi ke generasi. Tidak ada yang bisa membuktikan dengan kamera atau rekaman. Tetapi setiap orang yang datang membawa pulang keyakinan baru. Keyakinan bahwa Gus Dur adalah kekasih Allah, bahwa kebaikan yang ia lakukan seumur hidupnya kini berbuah kemuliaan di alam lain. Makam Gus Dur, dengan segala peristiwa gaib yang menyelimutinya, mengajarkan satu hal penting,
hidup ini bukan hanya tentang dunia. Hidup adalah perjalanan panjang menuju akhirat. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai kelak, baik atau buruk. Gus Dur telah menanam kasih sayang, kelapangan hati, dan keberanian. Maka yang ia tuai adalah cahaya, wangi, dan penjagaan malaikat. Di malam-malam sunyi Tebu Ireng, ketika semua orang tertidur, ada cahaya yang terus menyala di pusara Gus Dur. Ia tidak pernah padam, meski tidak semua mata bisa melihatnya. Cahaya itu adalah doa, cinta, dan penghormatan yang tak henti-hentinya mengalir untuk seorang ulama besar, seorang presiden, seorang guru bangsa. Dan begitulah, setiap malam Jumat, Tebu Ireng selalu berbeda. Langitnya terasa lebih dekat, udaranya lebih tenang, dan hatinya lebih damai. Karena di sana, di sebuah pusara sederhana, seorang kekasih Allah dijaga dengan penuh kasih. Gus Dur lahir pada 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang. Sebuah kota kecil di Jawa Timur yang dikenal dengan tradisi pesantren yang kental. Ia terlahir bukan dari keluarga biasa, melainkan dari keluarga yang namanya terpatri dalam sejarah bangsa dan agama. Ayahnya adalah K.H. Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, seorang ulama cerdas yang berpikiran maju. Ibunya, Hajah Sholehah, adalah putri seorang kiai terpandang. Sedangkan kakeknya, K.H. Hasyim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak awal, kehidupan Gus Dur seperti sudah disiapkan untuk jalan panjang seorang pemimpin. Ia lahir di tengah riuh rendah zaman yang penuh gejolak. Indonesia baru saja merdeka. Perang mempertahankan kemerdekaan masih berlangsung. Para pejuang mengorbankan nyawa di medan pertempuran, sementara para ulama mengorbankan pikiran dan doa demi tegaknya negara. Dalam suasana itulah, seorang bayi mungil lahir, membawa harapan baru bagi keluarga besar pesantren. Masa kecil Gus Dur diwarnai suasana rumah yang sederhana, tetapi penuh dengan diskusi dan ilmu. Di rumah itu, para ulama, tokoh bangsa, dan pejuang kemerdekaan sering datang silih berganti. Ia tumbuh di tengah perbincangan tentang agama, politik, dan perjuangan. Suasana itu membentuknya menjadi pribadi yang sejak dini terbiasa dengan keberagaman pandangan dan cara berpikir yang luas. Di Jombang, pesantren-pesantren berdiri megah dengan tradisinya masing-masing. Tebu Ireng, Denanyar, dan pesantren lain menjadi pusat ilmu dan perjuangan. Gus Dur kecil sering terlihat berlarian di halaman, bergaul dengan santri, sambil menyerap suasana religius yang kental. Ia tidak hanya menjadi anak seorang tokoh besar, tetapi juga bagian dari kehidupan pesantren yang sederhana. Ayahnya, K. Wahid Hasyim, terkenal sebagai ulama progresif. Beliau tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki wawasan modern yang luas. Beliaulah yang memperkenalkan bahasa asing, ilmu pengetahuan umum, dan gagasan-gagasan baru ke dalam pendidikan pesantren. Dari ayahnya, Gus Dur mewarisi keterbukaan pikiran, kecintaan pada ilmu, dan keberanian untuk berbeda. Kakeknya, K.H. Hasyim Asy'ari, adalah tokoh karismatik yang dihormati seluruh bangsa. Beliau bukan hanya pendiri NU, tetapi juga pejuang kemerdekaan yang menggerakkan resolusi jihad melawan penjajah. Dari kakeknya, Gus Dur mewarisi keteguhan iman, harisma, dan sikap tidak kenal kompromi dalam membela kebenaran. Ibunya, Hajah Sholehah, adalah sosok penuh kelembutan. Ia membesarkan Gus Dur dengan kasih sayang tanpa batas. Meski sibuk mengurus keluarga besar, ia selalu memastikan anak-anaknya tumbuh dengan nilai-nilai agama yang kuat. Dari ibunya, Gus Dur belajar kelembutan hati, kesabaran, dan cinta kasih yang kelak mewarnai sikapnya kepada siapapun. Masa kecil Gus Dur juga dipenuhi kisah-kisah sederhana yang justru membentuk karakternya. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, namun juga nakal dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka membaca, bahkan sejak usia dini. Buku apa saja yang ada di rumah, dari kitab kuning hingga majalah, dibacanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dari kebiasaan itu, terbentuklah wawasan luas yang menjadi ciri khasnya sepanjang hidup. Namun, kehidupan keluarga besar ini tidak hanya dipenuhi kemuliaan. Ada pula cobaan yang berat. Saat Gus Dur berusia 12 tahun, ayahnya, K.H. Wahid Hasyim, wafat akibat kecelakaan mobil di Cimahi.
Kepergian sang ayah menjadi pukulan besar bagi keluarga. Di usia yang masih muda, Gus Dur harus kehilangan sosok panutan yang sangat ia kagumi. Peristiwa itu meninggalkan duka mendalam, tetapi juga menguatkan dirinya untuk melanjutkan jejak perjuangan sang ayah. Kehidupan Gus Dur setelah kepergian ayahnya tetap dijaga oleh lingkaran keluarga besar pesantren. Ia tumbuh dengan bimbingan kiai-kiai besar, dengan tradisi ilmu yang terus mengalir. Kehilangan seorang ayah justru membuatnya semakin dekat dengan kitab, semakin akrab dengan dunia pesantren, dan semakin peka terhadap penderitaan orang lain. Lingkungan keluarga yang religius dan intelektual membuat Gus Dur terbiasa melihat dunia dari dua sisi tradisi dan sisi modernitas. Ia belajar menghargai warisan para ulama, sekaligus terbuka dengan gagasan baru yang datang dari luar. Ia tidak pernah membatasi dirinya hanya pada satu perspektif, karena sejak kecil sudah terbiasa dengan keragaman pandangan. Di Jombang, kehidupan berjalan sederhana. Gus Dur tumbuh di antara sawah, jalan tanah, dan bangunan pesantren yang penuh suara ngaji. Dari tempat itulah kelak ia melangkah jauh, hingga ke Mesir, Irak, bahkan Eropa. Namun akar kehidupannya tetap tertanam kuat di pesantren kecil, di rumah sederhana yang penuh ilmu, doa, dan cinta kasih. Kehidupan Gus Dur sejak lahir sudah seperti jalan yang diarahkan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Ia lahir dari keluarga ulama besar, di tengah suasana perjuangan kemerdekaan, dengan lingkungan pesantren yang membentuk wataknya. Semua itu seakan menyiapkan dirinya untuk peran besar di masa depan. Gus Dur bukan hanya anak seorang kiai. Ia adalah cucu dari tokoh bangsa, pewaris tradisi pesantren, dan anak dari seorang menteri agama yang bijak. Dari ketiganya, ia mewarisi gabungan nilai-nilai, keberanian, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Nilai-nilai itulah yang kelak menjadikannya sosok berbeda, sosok yang mampu melampaui batas-batas agama, budaya, dan politik. Dan begitulah, kelahiran Gus Dur tidak sekadar menambah jumlah manusia di bumi. Ia adalah kelahiran yang membawa harapan, doa, dan tanggung jawab besar. Dari Denanyar, seorang bayi lahir, yang kelak akan dikenal sebagai presiden, ulama, guru bangsa, dan kekasih Allah. Masa kecilnya di pesantren sederhana adalah fondasi yang kuat. Ia tumbuh di antara doa dan perjuangan. Ia dibesarkan dalam cinta kasih dan keteguhan iman. Semua itu membuatnya berbeda sejak awal. Semua itu menyiapkan Gus Dur untuk menjadi bukan sekadar pemimpin, tetapi juga cahaya bagi bangsa dan umat. Perjalanan ilmu Gus Dur adalah kisah panjang yang tidak pernah sederhana. Ia lahir dari keluarga ulama, tumbuh di pesantren, lalu menapaki jalan panjang yang membawanya melintasi negeri-negeri jauh. Dari ruang-ruang sederhana di pesantren Jawa Timur, hingga jalan-jalan kuno di Kairo dan Baghdad, Gus Dur mencari ilmu dengan cara yang unik, dengan semangat yang tidak mudah ditemukan pada orang lain. Sejak kecil, Gus Dur menunjukkan kegemaran membaca yang luar biasa. Ia membaca apa saja yang ditemuinya. Kitab kuning menjadi santapan sehari-hari, tetapi ia juga tak segan membuka majalah populer, buku sastra, hingga koran tua. Kebiasaannya membaca membuatnya berbeda dengan anak-anak lain. Ia mampu mengingat detail, menyambungkan cerita dari buku ke kehidupan nyata, lalu menjadikannya bahan renungan panjang. Setelah menempuh pendidikan dasar di Jombang, Gus Dur melanjutkan ke beberapa pesantren ternama. Ia pernah menimba ilmu di pesantren Tegalrejo, Magelang, dan juga di pesantren-pesantren lain di Jawa Timur. Dari satu kiai ke kiai lain, ia belajar agama dengan tekun. Pesantren memberinya disiplin, tetapi juga kebebasan untuk bertanya dan merenung. Dari pesantren pula, ia belajar menghargai tradisi, tanpa menutup mata pada perkembangan dunia luar. Namun, Gus Dur tidak berhenti pada batas pesantren. Ia ingin melihat dunia lebih luas. Keinginan itu membawanya keluar dari Jombang, bahkan keluar dari Indonesia. Tahun 1963, ia berangkat ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar, pusat ilmu Islam yang terkenal di seluruh dunia. Bagi seorang santri Jawa, Kairo adalah dunia lain. Suasana kota, orang-orangnya, budaya, dan cara belajar yang berbeda, semuanya menjadi pengalaman baru yang membuka mata. Namun, hidup di Kairo tidak semudah yang dibayangkan. Gus Dur mengalami banyak kesulitan. Bahasa Arab Mesir yang berbeda dengan bahasa kitab membuatnya sulit mengikuti kuliah.
Lingkungan akademik yang sangat formal juga tidak cocok dengan gaya berpikirnya yang bebas. Pada akhirnya, Gus Dur tidak menyelesaikan studinya di Al-Azhar. Tetapi, kegagalannya itu bukan akhir. Justru dari pengalaman di Mesir, ia menyerap banyak hal yang tidak diajarkan di ruang kelas. Tentang perbedaan budaya, tentang realitas hidup di negeri lain, dan tentang arti kegigihan. Dari Kairo, perjalanan ilmunya berlanjut ke Baghdad. Ia masuk Universitas Baghdad, dan disinilah Gus Dur menemukan dunianya. Kota Baghdad, dengan sejarah panjang peradaban Islam, memberinya ruang untuk berkembang. Di sana ia tidak hanya belajar agama, tetapi juga menyelami filsafat, sastra, dan sejarah. Ia menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, membaca buku-buku dari berbagai bidang. Dari karya-karya klasik Islam, hingga literatur barat yang diterjemahkan, semua dibacanya dengan rakus. Kehidupan mahasiswa di Baghdad membuat Gus Dur semakin terbuka. Ia bergaul dengan orang dari berbagai bangsa, Arab, Persia, Kurdi, bahkan mahasiswa dari Eropa dan Amerika. Pergaulan itu memperluas cara pandangnya. Ia belajar bahwa Islam tidak hanya milik satu bangsa atau satu tradisi, melainkan milik seluruh manusia. Ia melihat bagaimana perbedaan bisa hidup berdampingan, dan itu kelak menjadi dasar pemikirannya tentang toleransi di Indonesia. Selain belajar di kampus, Gus Dur sering menghabiskan waktu di warung kopi. Di sana, ia berdiskusi panjang dengan teman-temannya. Mereka berbicara tentang politik dunia, sastra, dan teologi. Bagi Gus Dur, warung kopi adalah ruang belajar yang sama pentingnya dengan kampus. Dari obrolan ringan, ia menemukan pemahaman mendalam tentang manusia dan kehidupan. Tidak hanya di Baghdad, Gus Dur juga sempat berkelana ke Eropa. Ia singgah di Belanda, Prancis, dan Jerman. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia hidup sederhana, kadang harus berhemat dengan uang yang pas-pasan. Namun, dari perjalanan itu ia menyerap budaya barat, membaca karya-karya besar, dan menyaksikan langsung bagaimana masyarakat yang berbeda bisa hidup dalam demokrasi. Semua pengalaman itu membentuk Gus Dur menjadi pribadi yang unik. Ia bukan hanya santri pesantren, bukan hanya mahasiswa Timur Tengah, tetapi juga seorang pembelajar dunia. Wawasannya melampaui batas-batas agama, budaya, dan negara. Ia bisa membaca kitab kuning dengan hikmat, tetapi juga menikmati novel Rusia atau filsafat Prancis. Ia bisa duduk khusyuk dalam pengajian, lalu tertawa lepas ketika membicarakan film atau sepak bola. Gus Dur tidak pernah merasa gagal meskipun tidak menyelesaikan banyak pendidikan formalnya. Baginya, ilmu bukan hanya tentang ijazah atau gelar, melainkan tentang pemahaman yang mendalam. Ia percaya, setiap pengalaman adalah guru. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Itulah sebabnya ia selalu kaya wawasan, meskipun secara akademik tidak pernah benar-benar tuntas. Ketika kembali ke Indonesia, Gus Dur membawa pulang bukan hanya ilmu, tetapi juga cara pandang baru. Ia melihat bangsanya dengan mata berbeda. Ia tahu bahwa Indonesia terlalu kaya untuk disempitkan dalam satu cara berpikir. Ia tahu bahwa umat Islam terlalu besar untuk dipisahkan dari keragaman dunia. Ia tahu bahwa agama harus membawa kedamaian, bukan perpecahan. Semua itu lahir dari perjalanannya mencari ilmu, dari pesantren Jawa hingga universitas-universitas dunia. Kisah Gus Dur menuntut ilmu adalah kisah tentang kegigihan dan kebebasan berpikir. Ia tidak membiarkan dirinya terikat pada aturan kaku. Ia belajar dengan caranya sendiri, membaca buku dengan caranya sendiri, memahami kehidupan dengan caranya sendiri. Dari situlah lahir seorang tokoh yang berbeda, seorang pemimpin yang bisa melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas. Dan begitulah, perjalanan ilmu Gus Dur adalah perjalanan yang menyeberangi batas. Dari pesantren ke Al-Azhar, dari Baghdad ke Eropa, ia menapaki jalan panjang yang membawanya menjadi seorang guru bangsa. Ilmu baginya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain, untuk membela yang lemah, dan untuk menuntun bangsa menuju kebaikan. Di tengah arus besar sejarah bangsa, muncul seorang tokoh dengan cara yang berbeda dalam menghadapi hidup. Gus Dur bukan hanya ulama, bukan hanya politisi, tetapi juga seorang manusia yang menjadikan humor sebagai senjata. Ia menjadikan tawa sebagai jembatan, bukan sekadar untuk menghibur, melainkan juga untuk menyampaikan kebijaksanaan.
Gus Dur seringkali disalahpahami karena humornya. Ada yang menganggap ia terlalu santai, bahkan tidak serius menghadapi masalah. Tetapi, mereka yang benar-benar mengenalnya tahu, setiap canda Gus Dur menyimpan makna. Ia tertawa bukan karena hidup mudah, melainkan karena ia tahu betapa beratnya hidup. Justru karena itu, tawa baginya adalah penawar luka, obat untuk menjaga agar hati manusia tidak patah. Sejak muda, Gus Dur sudah menunjukkan kelincahan berpikir. Ia mudah menemukan sisi lucu dalam situasi paling sulit sekalipun. Dalam keadaan genting, ia masih bisa melemparkan humor yang membuat orang sejenak lupa pada masalahnya. Humor itu lahir bukan dari keisengan, melainkan dari ketajaman melihat realitas. Ia bisa membalik keadaan hanya dengan satu kalimat sederhana. Tawa yang muncul bukanlah tawa kosong, melainkan tawa yang membawa kelegaan. Kehadirannya selalu memberi warna. Di pesantren, di ruang diskusi, di ruang politik, bahkan di istana, Gus Dur adalah sosok yang membuat suasana cair. Orang-orang yang awalnya tegang menjadi longgar. Lawan politik yang kaku bisa luluh hanya karena gurauan kecilnya. Begitulah cara Gus Dur menjaga hubungan. Ia tidak percaya pada benturan. Ia percaya pada kedekatan. Ia tidak memilih jalan keras. Ia memilih jalan ringan yang menyentuh hati. Namun, jangan salah mengira humor Gus Dur hanya untuk hiburan. Di balik lucuannya, terselip kebijaksanaan yang dalam. Ketika ia melempar guyonan, orang mungkin tertawa. Tetapi setelah tawa reda, seringkali orang merenung. Ada pesan yang ia sembunyikan dalam canda, ada kritik yang ia bungkus dengan tawa, ada peringatan yang ia selipkan tanpa melukai. Ia bisa menegur dengan cara paling lembut, membuat orang sadar tanpa merasa dipermalukan. Kebiasaan ini membuat Gus Dur berbeda. Di negeri yang penuh dengan keseriusan politik dan ketegangan sosial, ia hadir sebagai sosok yang meredakan. Ia tidak pernah kehilangan wajah ceria, bahkan ketika dirinya sendiri dihantam masalah. Ia tahu, manusia butuh jeda dari penderitaan. Dan tawa adalah jeda yang paling manusiawi. Kepribadian Gus Dur yang hangat membuatnya dekat dengan siapa saja. Ia tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status, agama, atau latar belakang. Ia bisa duduk bersama kiai, tetapi juga akrab dengan tukang becak. Ia bisa berbincang dengan pejabat tinggi, tetapi juga tak sungkan bercengkerama dengan anak kecil. Semua merasa nyaman di dekatnya, karena ia tidak pernah membuat jarak. Kebijaksanaannya lahir dari pandangan hidup yang sederhana. Baginya, kehidupan bukanlah soal kekuasaan atau harta, melainkan soal kemanusiaan. Ia percaya bahwa manusia harus diperlakukan setara, apapun latar belakangnya. Keyakinan itu terlihat dalam sikapnya sehari-hari. Ia memperjuangkan hak minoritas, melindungi kaum lemah, dan mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Ada kalanya orang meremehkannya. Mereka menganggap Gus Dur terlalu santai, tidak cocok memimpin negara dengan tawa. Tetapi sejarah membuktikan, sikap itu justru membuatnya dicintai. Rakyat merasa dekat dengannya, karena ia bukan pemimpin yang jauh di atas menara gading. Ia adalah manusia biasa, yang kebetulan diberi kesempatan luar biasa. Ia memimpin bukan dengan wajah keras, tetapi dengan wajah ramah. Sikapnya yang apa adanya juga sering menimbulkan kontroversi. Ia tidak pernah berusaha menyembunyikan kelemahan. Ia tidak berusaha tampil sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan itu, orang menemukan kejujuran. Gus Dur adalah cermin bahwa manusia tidak perlu menutupi kekurangannya untuk bisa memberi manfaat. Ia mengajarkan bahwa keikhlasan lebih penting daripada kesempurnaan. Humor dan kebijaksanaan Gus Dur bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya adalah satu kesatuan. Dari humornya lahir kebijaksanaan, dari kebijaksanaannya lahir humor. Ia tidak pernah memisahkan keduanya. Ketika berbicara serius, ia bisa menyelipkan tawa. Ketika bercanda, ia bisa menyelipkan pelajaran. Perpaduan inilah yang membuatnya unik dan sulit digantikan. Dalam perjalanan hidupnya, humor menjadi pelindung. Ia menghadapi caci maki, tuduhan, bahkan pengkhianatan, dengan senyum. Ia tahu bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi dengan humor, ia bisa bertahan. Ia bisa membuat orang-orang yang membencinya menjadi bingung, karena ia tidak pernah membalas dengan kebencian.
Banyak orang merasa, tawa Gus Dur adalah tawa yang tulus. Bukan tawa dibuat-buat, bukan tawa basa-basi. Tawa itu lahir dari hati yang besar. Hati yang mampu menerima kehidupan apa adanya, dengan segala suka dan dukanya. Tawa itu pula yang menular. Orang-orang yang berada di dekatnya sering merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih kuat menghadapi hidup. Seiring waktu, humor dan kebijaksanaan Gus Dur menjadi warisan yang tak ternilai. Ia mengajarkan bahwa pemimpin tidak harus selalu terlihat garang. Ia mengingatkan bahwa kekuatan bisa hadir dalam kelembutan. Ia menunjukkan bahwa tawa bisa lebih ampuh daripada amarah. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa kebijaksanaan bisa lahir dari kerendahan hati. Begitulah Gus Dur. Seorang tokoh yang membawa tawa ke tengah duka, yang membawa cahaya ke dalam gelap, yang membawa kebijaksanaan dari hal-hal sederhana. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi juga sahabat bagi rakyatnya. Tawa yang ia tinggalkan masih terdengar, bahkan setelah tubuhnya tiada. Tawa itu abadi, karena ia lahir dari cinta yang tulus kepada manusia. Ada satu hal yang selalu melekat pada perjalanan hidup Gus Dur, keberpihakannya kepada mereka yang berada di pinggir. Ia tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil, kaum miskin, kaum minoritas yang sering dianggap tidak penting dalam peta besar bangsa. Baginya, justru disitulah letak sejati nilai kemanusiaan. Sejak muda, Gus Dur tumbuh dalam suasana pesantren yang akrab dengan kesederhanaan. Ia melihat langsung bagaimana rakyat jelata hidup dalam kekurangan, berjuang keras hanya untuk menyambung hidup sehari-hari. Gambaran itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Saat ia dewasa, pengalaman itu menjadi kompas moral yang menuntunnya. Ia tahu, menjadi manusia berarti tidak membiarkan orang lain menderita sendirian. Gus Dur tidak hanya bicara, ia bergerak. Dalam banyak kesempatan, ia berdiri di barisan paling depan ketika ada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Baginya, semua manusia sama. Tidak ada yang lebih tinggi hanya karena agama, suku, atau kekayaannya. Prinsip itu ia pegang teguh, bahkan ketika harus berhadapan dengan arus besar politik yang menentangnya. Keberanian Gus Dur tampak ketika ia memperjuangkan hak kaum minoritas. Saat banyak tokoh memilih diam karena takut kehilangan dukungan, ia justru bersuara lantang. Ia tahu, suaranya bisa saja membuatnya kehilangan posisi, tetapi itu tidak penting baginya. Lebih penting menyelamatkan martabat manusia. Ia mengingatkan bahwa bangsa ini berdiri bukan hanya untuk mayoritas, tetapi juga untuk mereka yang jumlahnya sedikit, bahkan yang sering dilupakan. Di mata rakyat kecil, Gus Dur adalah pelindung. Ia hadir bukan dengan janji kosong, melainkan dengan tindakan nyata. Ia mendatangi mereka, menyapa dengan hangat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan kemudian mencari jalan agar mereka mendapatkan haknya. Rakyat kecil tidak melihatnya sebagai pejabat yang jauh, tetapi sebagai teman yang bisa dipercaya. Bagi Gus Dur, membela rakyat kecil bukanlah sekadar program politik. Itu adalah panggilan hati. Ia percaya, Tuhan memberikan derajat yang sama kepada setiap manusia. Maka, merendahkan orang lain sama saja dengan melawan kehendak Tuhan. Keyakinan ini membuatnya teguh, meski banyak orang meremehkan atau menentangnya. Sikapnya yang membela kaum minoritas sering menimbulkan kontroversi. Ada yang mencibir, ada yang marah, ada yang menuduhnya tidak nasionalis. Namun Gus Dur tidak goyah. Ia tahu, apa yang dilakukannya tidak selalu populer. Tetapi ia lebih memilih kebenaran daripada popularitas. Ia tidak pernah mencari tepuk tangan, karena baginya, suara hati lebih penting daripada suara massa. Perjuangannya bukan hanya untuk satu golongan, melainkan untuk semua. Ia membela etnis yang sering didiskriminasi, ia melindungi umat agama yang kerap dijadikan sasaran kebencian, ia mengingatkan bahwa keberagaman adalah anugerah. Sikap itu membuatnya dicintai oleh banyak kalangan, meskipun ada pula yang membencinya. Tetapi cinta dan benci tidak pernah membuatnya berhenti. Ia berjalan terus, karena ia percaya bahwa kebaikan harus diperjuangkan, meski jalannya terjal. Rakyat kecil merasakan langsung keberpihakan Gus Dur. Mereka tahu, ada pemimpin yang benar-benar peduli. Ada orang yang tidak hanya hadir di panggung, tetapi juga di lorong-lorong sempit kehidupan mereka. Ia menjadikan suara rakyat kecil sebagai bagian penting dalam keputusannya. Ia tidak pernah menganggap mereka remeh.
Keberpihakan itu bukan tanpa harga. Gus Dur sering harus kehilangan dukungan dari kelompok kuat yang merasa kepentingannya terganggu. Tetapi ia tidak menyesal. Baginya, keberanian untuk membela yang lemah adalah kehormatan. Ia tidak pernah mau menjual keyakinannya demi keuntungan sesaat. Ia lebih memilih hidup sederhana dengan hati tenang, daripada hidup mewah dengan hati gelisah. Gus Dur percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang melindungi semua warganya. Ia menolak pandangan sempit yang hanya menguntungkan sebagian orang. Baginya, Indonesia adalah rumah bersama, tempat semua orang bisa merasa aman dan dihargai. Ia ingin agar rumah itu tidak roboh, hanya karena dindingnya tidak kokoh di satu sisi. Banyak orang kemudian menyebutnya Bapak Pluralisme. Julukan itu lahir dari sikapnya yang tegas membela keberagaman. Tetapi bagi Gus Dur sendiri, ia tidak pernah merasa sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Ia hanya berusaha hidup sesuai dengan nilai yang diajarkan agama, menghormati manusia tanpa melihat perbedaan. Dalam setiap langkahnya, Gus Dur mengajarkan bahwa membela rakyat kecil bukanlah beban, melainkan kehormatan. Ia mengingatkan bahwa ukuran sejati kepemimpinan bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa jauh seseorang berani memperjuangkan mereka yang lemah. Ia percaya, sejarah akan mencatat orang bukan karena jabatannya, tetapi karena kemanusiaannya. Kini, setelah ia tiada, jejak perjuangannya masih terasa. Rakyat kecil mengenangnya bukan karena ia seorang presiden, melainkan karena ia seorang sahabat yang tulus. Kaum minoritas mengenangnya bukan karena ia tokoh besar, melainkan karena ia pelindung yang berani. Mereka yang pernah dipinggirkan merasa punya tempat di negeri ini, berkat keberanian seorang Gus Dur. Dan di sanalah letak keindahan kisah hidupnya. Ia menunjukkan bahwa dalam dunia yang keras, masih ada ruang untuk keberanian yang lembut. Ia membuktikan bahwa kekuasaan bisa digunakan bukan untuk menguasai, tetapi untuk melindungi. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berjalan di sisi rakyat kecil, bukan di atas kepala mereka. Gus Dur telah meninggalkan banyak warisan. Tetapi yang paling berharga adalah sikapnya yang membela mereka yang terpinggirkan. Warisan itu bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diteruskan. Karena bangsa ini masih membutuhkan suara-suara yang berani berdiri untuk keadilan, suara-suara yang tidak takut membela yang lemah. Begitulah Gus Dur. Seorang tokoh yang tidak pernah lelah memperjuangkan kemanusiaan. Ia mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup. Semangat itu akan selalu menjadi pengingat, bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang mengagungkan kekuasaan, melainkan bangsa yang mengangkat martabat setiap manusia. Perjalanan Gus Dur di dunia politik bukanlah jalan yang mulus. Ia tidak pernah bermimpi menjadi presiden, apalagi menginginkan kekuasaan dengan segala kemewahannya. Sejak awal, hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk belajar, menulis, mengajar, dan berdiskusi. Ia tumbuh sebagai pemikir yang merdeka, bukan sebagai politisi yang mengejar jabatan. Tetapi sejarah memiliki caranya sendiri untuk mengarahkan langkah seseorang. Dan sejarah itulah yang membawa Gus Dur menuju Istana Negara. Di awal 1990-an, suasana politik Indonesia masih kaku. Orde Baru begitu kuat, dan ruang kebebasan sangat terbatas. Banyak tokoh memilih diam atau hanya bersuara pelan, takut dengan tekanan penguasa. Tetapi Gus Dur berbeda. Ia tetap kritis, bahkan berani menyampaikan pandangan yang seringkali bertentangan dengan arus utama. Ia tahu risikonya, tetapi ia tidak pernah gentar. Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Gus Dur berada pada posisi yang strategis. NU bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga memiliki basis massa yang sangat besar. Namun, Gus Dur tidak pernah memanfaatkan NU sebagai kendaraan politik semata. Ia menjaga agar NU tetap mandiri, tidak sekadar menjadi alat penguasa. Baginya, NU harus menjadi rumah bagi umat, bukan sekadar tangga untuk meraih jabatan. Meski demikian, politik tetap menariknya masuk lebih dalam. Ia melihat bahwa bangsa ini membutuhkan perubahan. Reformasi 1998 menjadi titik balik. Runtuhnya Orde Baru membuka pintu bagi kebebasan, sekaligus melahirkan kekacauan. Dalam situasi itu, banyak tokoh muncul menawarkan diri sebagai pemimpin. Gus Dur termasuk di antara mereka,
Meski ia sendiri sering mengatakan bahwa ia tidak pernah sungguh-sungguh mengejar kursi presiden. Tetapi rakyat punya cara sendiri untuk menilai. Mereka melihat Gus Dur sebagai sosok yang jujur, tulus, dan apa adanya. Ia mungkin bukan tipe pemimpin yang penuh wibawa dengan penampilan gagah, tetapi justru kesederhanaannya yang membuat orang percaya. Ia bicara tanpa basa-basi, kadang dengan humor yang membuat orang terpingkal, kadang dengan kritik yang membuat penguasa gerah. Tetapi di balik semua itu, orang tahu, kata-katanya lahir dari hati. Proses pemilihan Presiden 1999 adalah drama besar. Saat itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus memilih siapa yang akan menjadi presiden setelah reformasi. Banyak yang menjagokan Megawati Soekarnoputri, karena partainya memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Namun politik Indonesia selalu penuh kejutan. Di tengah tarik ulur kepentingan partai, muncul nama Gus Dur sebagai calon alternatif. Banyak yang awalnya meragukan. Bagaimana mungkin seorang kiai nyentrik, yang sering bercanda dan bahkan mengalami keterbatasan fisik pada penglihatan, bisa memimpin negara sebesar Indonesia? Tetapi justru disitulah keunikan perjalanan ini. Dukungan datang dari berbagai arah, termasuk dari partai-partai yang awalnya tidak terlalu dekat dengan Gus Dur. Dan akhirnya, pada 20 Oktober 1999, sejarah mencatat, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis setelah era Orde Baru. Bagi banyak orang, pelantikan itu terasa seperti keajaiban. Gus Dur, yang dikenal sebagai budayawan, cendekiawan, sekaligus kiai, kini berada di puncak kekuasaan. Tetapi ia sendiri tetap sederhana. Ia menyadari betul bahwa jabatan hanyalah amanah, bukan kebanggaan. Dalam hatinya, ia lebih merasa sebagai pengabdi daripada penguasa. Masa pemerintahannya penuh dengan warna. Ia membuka ruang kebebasan yang lebih luas, menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan menekankan pentingnya keberagaman. Ia membuat keputusan-keputusan yang pada masanya sering dianggap kontroversial, tetapi kelak diingat sebagai langkah penting dalam perjalanan bangsa. Namun, jalan menuju istana tidak pernah sepi dari ujian. Sebagai presiden, Gus Dur harus menghadapi tekanan politik yang luar biasa. Lawan politiknya tidak pernah berhenti mencari celah untuk menjatuhkannya. Ia dikepung oleh intrik, fitnah, dan tuduhan yang tak henti-hentinya. Sementara itu, kondisi ekonomi dan sosial negara belum sepenuhnya pulih dari krisis. Gus Dur menghadapi semuanya dengan ketenangan yang khas. Ia tetap menebarkan humor di tengah ketegangan, seolah ingin mengatakan bahwa hidup tidak boleh dijalani dengan terlalu serius. Namun, di balik tawa itu, ia memikul beban berat. Ia harus membuat keputusan besar, menjaga bangsa tetap utuh, sekaligus menghadapi guncangan politik yang tak terelakkan. Banyak orang kemudian menilai masa pemerintahannya singkat, hanya sekitar 21 bulan. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, ia menorehkan jejak yang dalam. Ia berani mengambil keputusan yang tidak semua pemimpin mau ambil. Ia mengembalikan hak-hak kelompok yang lama dipinggirkan, membuka jalan bagi persamaan yang lebih adil. Ia menolak segala bentuk diskriminasi, meski itu membuatnya kehilangan dukungan politik. Perjalanan Gus Dur menuju istana menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu mengikuti logika yang kaku. Siapa yang menyangka seorang kiai yang lebih sering menulis, mengajar, dan bercanda di ruang-ruang diskusi bisa menjadi presiden? Tetapi begitulah takdir. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan bukan hanya milik mereka yang berwajah gagah atau pandai berpidato, melainkan juga milik mereka yang berhati tulus dan berani membela kebenaran. Kini, setelah semua berlalu, orang bisa melihat bahwa Gus Dur adalah presiden yang berbeda. Ia bukan presiden yang sibuk menjaga citra, bukan pula yang sibuk mengumpulkan kekuasaan. Ia adalah presiden yang lebih sering memikirkan bagaimana rakyat kecil bisa hidup lebih baik, bagaimana keberagaman bisa dijaga, bagaimana bangsa ini bisa berdiri lebih adil. Kisahnya menuju istana bukanlah kisah tentang ambisi, melainkan tentang amanah. Bukan tentang kemenangan pribadi, melainkan tentang perjalanan bangsa yang sedang mencari arah baru. Dan di tengah pusaran sejarah itu, nama Gus Dur hadir sebagai simbol bahwa politik bisa dijalani dengan ketulusan, bahwa kekuasaan bisa dijalani dengan kesederhanaan, dan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang berkuasa, melainkan tentang melayani.
Sejarah bangsa ini selalu penuh kejutan, dan perjalanan Gus Dur di kursi presiden adalah salah satu bab terpenting dari itu semua. Ia naik ke tampuk kekuasaan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, sama seperti ia datang dengan tiba-tiba, begitu pula ia harus pergi. Semua terjadi begitu cepat, seolah waktu ingin mengingatkan bahwa jabatan adalah sesuatu yang fana. Masa pemerintahan Gus Dur penuh dengan langkah-langkah berani. Ia membuka pintu kebebasan pers, menghapus diskriminasi terhadap kelompok etnis Tionghoa, dan mengakui keberagaman agama serta keyakinan sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa. Ia mengembalikan martabat kelompok-kelompok yang selama ini hidup di pinggiran sejarah. Tetapi semua keputusan besar itu tidak selalu mendapat sambutan baik. Politik Indonesia kala itu masih penuh intrik, penuh jebakan, penuh hitungan kepentingan. Lawan-lawan politiknya tidak pernah berhenti mencari cara untuk menjatuhkannya. Setiap langkah yang ia ambil dipelintir menjadi kelemahan. Setiap kebijakan yang ia buat diperdebatkan dengan sengit. Di parlemen, di koran, bahkan di warung-warung kopi, nama Gus Dur selalu menjadi bahan perbincangan. Ada yang membelanya mati-matian, tetapi tak sedikit pula yang menganggapnya gagal. Puncaknya terjadi pada tahun 2001. Ketegangan antara Presiden dan DPR semakin tajam. Tuduhan demi tuduhan diarahkan kepadanya. Ia dituding menyalahgunakan wewenang, dianggap tidak mampu memimpin negara, bahkan dicap membuat suasana politik semakin kacau. Padahal, banyak tuduhan itu hanyalah permainan politik yang dibungkus rapi. Tetapi di panggung sejarah, permainan politik bisa lebih tajam daripada pedang. Hari-hari menjelang kejatuhannya adalah hari-hari yang berat. Di satu sisi, Gus Dur masih memiliki segelintir pendukung setia yang percaya pada ketulusannya. Di sisi lain, arus besar politik telah bergerak untuk menyingkirkannya. Sidang istimewa MPR menjadi puncak dari semua itu. Dengan suara bulat, lembaga tertinggi negara saat itu memutuskan mencabut mandatnya sebagai presiden. Bagi banyak orang, itu adalah momen dramatis. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang merasa lega. Tetapi Gus Dur sendiri menerima keputusan itu dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak melawan dengan kekerasan, tidak mengerahkan massa, tidak memprovokasi pendukungnya. Ia memilih jalan damai. Ia memilih meninggalkan istana dengan kepala tegak. Bayangkanlah pemandangan itu. Seorang presiden yang baru saja dilengsarkan, berjalan keluar dari istana tanpa pengawalan yang berlebihan, tanpa sorak-sorai kemenangan, hanya ditemani keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tidak ada kesedihan berlebihan, tidak ada dendam yang meledak. Yang tersisa hanyalah senyum tipis di wajahnya, seolah ia tahu bahwa kekuasaan memang tidak pernah abadi. Kepergiannya dari istana adalah pelajaran besar. Ia mengajarkan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Kekuasaan boleh datang dan pergi, tetapi martabat seorang manusia akan tetap abadi jika dijaga dengan keikhlasan. Gus Dur memilih menjaga martabatnya. Ia tahu bahwa sejarah akan menilai, dan penilaian sejarah jauh lebih penting daripada sekadar kemenangan politik sesaat. Setelah turun dari kursi presiden, banyak orang menduga Gus Dur akan terpuruk. Tetapi sekali lagi, ia membalikan semua dugaan itu. Ia kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia menulis, mengajar, berceramah, dan tetap bersuara lantang membela yang lemah. Ia bahkan terlihat lebih bebas, seakan melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul di istana. Ia berkeliling ke banyak daerah, bertemu rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka. Ia datang ke pesantren-pesantren, ke kampung-kampung, ke komunitas-komunitas kecil yang sering diabaikan. Di sana, ia kembali menjadi Gus Dur yang dulu, kiai nyentrik yang suka bercanda, cendekiawan yang penuh wawasan, sekaligus sahabat bagi siapa saja. Jatuhnya dari kursi presiden tidak pernah membuatnya pahit. Justru dari situlah wajah sejati Gus Dur semakin terlihat. Ia tidak berubah menjadi sosok yang penuh dendam, melainkan semakin lembut. Ia tidak membalas lawan-lawannya dengan kebencian, melainkan dengan doa dan senyum. Sikap itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Bagi Gus Dur, kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Ia tidak pernah menyesali kehilangan jabatan, karena sejak awal ia tidak mengejarnya. Ia selalu mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin bisa memberikan manfaat, meskipun sedikit, kepada rakyatnya. Dan ia percaya,
Meski pemerintahannya singkat, ia telah berusaha memberikan sesuatu yang berarti. Seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai menyadari bahwa kejatuhan Gus Dur justru melahirkan warisan moral yang lebih besar. Ia menunjukkan kepada bangsa ini bahwa transisi kekuasaan bisa berjalan damai, tanpa pertumpahan darah, tanpa amarah. Ia membuktikan bahwa melepaskan bisa sama mulianya dengan mempertahankan. Kini, ketika sejarah ditulis ulang, masa kepemimpinan Gus Dur sering dipandang dengan lebih adil. Banyak kebijakan yang dulu dianggap kontroversial, kini dilihat sebagai langkah berani yang mendahului zamannya. Banyak keputusan yang dulu dicaci, kini dipuji sebagai fondasi bagi demokrasi dan keberagaman. Bab tentang kejatuhannya bukanlah akhir dari kisah Gus Dur, melainkan awal dari babak baru. Dari seorang presiden, ia kembali menjadi guru bangsa. Dari istana yang megah, ia kembali ke rumah sederhana di Ciganjur. Dari segala sorotan kamera, ia kembali pada obrolan hangat bersama rakyat biasa. Dan di sanalah, mungkin, Gus Dur menemukan dirinya yang paling sejati. Ia bukan lagi seorang presiden dengan segala beban protokol, melainkan manusia yang merdeka. Ia bisa tertawa lepas, menulis tanpa tekanan, dan berbicara dengan jujur tanpa harus menyenangkan siapapun. Ia kembali menjadi Gus Dur yang dicintai banyak orang, bukan karena jabatannya, tetapi karena ketulusannya. Pada akhirnya, kejatuhan itu tidak pernah benar-benar menjatuhkan. Justru dari situlah ia berdiri lebih tinggi di mata rakyat. Ia mengajarkan kepada bangsa ini bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang bertahan di kursi kekuasaan, melainkan yang rela melepaskannya demi kebaikan bersama. Sejarah mencatat banyak pemimpin jatuh dengan tragis, kehilangan kehormatan, bahkan dibenci rakyatnya. Tetapi Gus Dur jatuh dengan cara yang anggun. Ia tidak meninggalkan luka, melainkan meninggalkan teladan. Ia tidak meninggalkan amarah, melainkan meninggalkan kasih. Dan begitulah, kisah Gus Dur di istana berakhir bukan dengan pekikan perang, bukan dengan ratap tangis, melainkan dengan ketenangan seorang manusia yang tahu bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Ia mengajarkan kepada kita semua bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Akhir tahun 2009, hujan deras turun di sebagian besar wilayah Jawa. Langit kelabu, udara dingin, dan awan gelap menggantung rendah seakan menyimpan tanda duka yang sebentar lagi menyelimuti bangsa ini. Kabar itu datang dengan cepat, menembus radio, televisi, hingga percakapan lirih di warung kopi pinggir jalan. Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, tokoh yang oleh banyak orang disebut Bapak Bangsa, telah berpulang. Berita itu seolah menembus batas ruang dan waktu. Di pesantren-pesantren kecil, para santri berhenti mengaji. Di ganggang sempit kota Jakarta, orang-orang menatap layar kaca dengan wajah kehilangan. Di desa-desa, suara kentongan dipukul berkali-kali, tanda berita duka besar baru saja menyebar. Tak ada yang siap menerima kenyataan itu. Gus Dur wafat di usia 69 tahun, setelah lama berjuang melawan penyakit. Namun yang membuat bangsa ini terguncang bukan sekadar kepergiannya, melainkan kenyataan bahwa sosok yang begitu hangat, jenaka, dan penuh kasih, tak lagi hadir menebarkan senyuman khasnya. Di rumah sakit tempat beliau menghembuskan napas terakhir, suasana harus sulit dibendung. Para kerabat, santri, tokoh bangsa, hingga rakyat kecil menangis terseduh. Seakan bukan hanya kehilangan seorang presiden, melainkan kehilangan seorang ayah, guru, dan sahabat. Wajah Gus Dur, yang selalu memancarkan keikhlasan dan keceriaan, kini terbujur kaku, membuat setiap orang sadar betapa kosongnya ruang yang ia tinggalkan. Ketika kabar kematian itu sampai ke Jombang, ribuan orang mulai bergerak menuju pondok pesantren Tebu Ireng. Tidak ada undangan resmi, tidak ada seruan dari pengeras suara, tetapi gelombang manusia mengalir begitu saja. Dari jalan raya, dari persawahan, dari lorong-lorong kampung, orang-orang berjalan kaki, bersepeda, naik sepeda motor, hingga berdesak-desakan dengan bus yang penuh sesak. Mereka datang bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari berbagai penjuru Indonesia. Semua ingin menghantarkan Gus Dur ke peristirahatan terakhirnya. Pemakaman Gus Dur kemudian menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa. Lautan manusia berkumpul di Tebu Ireng, membentuk gelombang duka yang tidak terbendung. Dari jendela rumah-rumah sekitar,
Orang-orang melambaikan kain putih. Dari tepi jalan, ibu-ibu menangis sambil menunduk, seakan melepas kepergian seorang wali. Ada yang datang membawa bunga, ada yang hanya membawa doa, ada pula yang datang dengan tangan kosong tapi penuh dengan hati yang tulus. Di jalan menuju makam, suasana begitu hikmat. Orang-orang berdesakan, namun tetap saling menahan diri, seakan menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan momen sakral. Doa-doa mengalir dari ribuan mulut, bacaan tahlil bersahutan dari berbagai arah, menyatu dengan isak tangis yang tak terbendung. Tak seorang pun peduli panas, hujan, atau lelah. Semua hanya ingin berada di dekat pusara, walau sejenak, untuk mengucapkan selamat jalan. Bagi rakyat kecil, Gus Dur bukan sekadar presiden. Ia adalah pelindung, pembela, dan sahabat. Banyak yang masih mengingat bagaimana Gus Dur dulu tak segan datang ke warung sederhana, menyapa pedagang kecil, atau bahkan makan bersama di tikar lusuh. Mereka merasakan bahwa Gus Dur tidak pernah membedakan siapapun. Maka, ketika beliau wafat, rasa kehilangan itu begitu nyata. Air mata yang jatuh bukan sekadar air mata duka, melainkan juga air mata cinta dari orang-orang yang merasakan kasih sayang beliau. Di antara lautan manusia, tampak pula tokoh-tokoh besar negeri ini, pemimpin agama, pejabat negara, bahkan perwakilan komunitas internasional. Mereka datang bukan karena jabatan, melainkan karena hormat kepada seorang tokoh yang sepanjang hidupnya mengajarkan arti toleransi dan kemanusiaan. Pemakaman itu berubah menjadi ajang pertemuan terbesar bangsa. Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya hadir tanpa sekat. Gus Dur sekali lagi, bahkan setelah wafat, menyatukan bangsa dalam duka yang sama. Ketika liang lahat akhirnya siap, ribuan suara melantunkan doa. Suasana hening, hanya terdengar suara takbir dan tahlil yang lirih. Tubuh Gus Dur diturunkan ke peristirahatan terakhirnya, di samping makam para ulama besar pendahulu. Langit yang sejak pagi mendung seakan ikut meneteskan air mata. Hujan turun perlahan, menyatu dengan isak tangis manusia di bawahnya. Makam itu kemudian menjadi saksi bisu cinta rakyat pada Gus Dur. Orang-orang rela menunggu berjam-jam untuk sekadar berdoa di pusara beliau. Bahkan setelah tanah merah menutup rapi liang lahat, ribuan orang tetap bertahan. Mereka duduk bersila, melantunkan doa, atau hanya diam menunduk dalam kesedihan. Tidak ada paksaan, tidak ada pengaturan. Semuanya berjalan begitu alami, seakan Gus Dur masih berada di tengah-tengah mereka, tersenyum sambil berkata dengan nada khasnya, "Santai saja, gitu aja kok repot." Kematian Gus Dur mengajarkan satu hal yang mendalam, bahwa cinta sejati rakyat tidak bisa dibeli dengan kekuasaan, tidak bisa dipaksakan dengan aturan, dan tidak bisa diatur dengan propaganda. Cinta itu lahir dari ketulusan, dari keberanian membela yang lemah, dari kesediaan untuk selalu hadir bagi siapa saja. Gus Dur mungkin telah pergi, tetapi warisan itu abadi. Hari-hari setelah pemakaman, Tebu Ireng tidak pernah sepi. Malam-malam Jumat, ribuan orang datang dengan lilin, bunga, dan doa. Makam Gus Dur menjadi pusat ziarah, bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi orang-orang dari berbagai agama. Mereka datang dengan caranya masing-masing, membawa doa sesuai keyakinan mereka, namun dengan tujuan yang sama, menghormati seorang manusia yang sepanjang hidupnya menebarkan kasih sayang. Wafatnya Gus Dur menjadi babak baru dalam perjalanan bangsa ini. Ia tidak lagi hadir dalam bentuk jasad, tetapi nilai-nilainya terus hidup. Kisah-kisah tentang kebaikan, humor, dan keberanian Gus Dur menjadi bahan cerita turun-temurun. Ia bukan lagi sekadar presiden keempat, melainkan seorang guru bangsa yang dicintai lintas generasi. Dalam sunyi malam di Tebu Ireng, suara doa masih terus bergema. Di antara nisan yang berjajar, pusara Gus Dur selalu tampak berbeda. Ada cahaya yang tak padam, ada doa yang tak berhenti, ada cinta yang terus mengalir. Seakan bangsa ini masih berbisik kepadanya, "Selamat jalan, Guru bangsa. Engkau akan selalu hidup dalam hati kami." Sejak kepergian Gus Dur, Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang tidak pernah benar-benar sepi. Hari berganti, bulan berlalu, namun gelombang manusia yang datang ke pusara beliau tak pernah surut. Dari pagi hingga larut malam, orang-orang berdatangan dengan langkah penuh harap. Mereka membawa doa, air mata, dan rasa rindu.
Banyak yang percaya, meski jasad Gus Dur telah terkubur, ruh kebaikannya masih menyertai siapa saja yang datang dengan hati tulus. Tidak sedikit kisah yang kemudian beredar. Cerita-cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari santri ke santri, dari desa ke desa, hingga sampai ke kota-kota besar. Ada yang menganggapnya sebagai karomah, ada pula yang memandangnya sebagai keajaiban. Tetapi yang jelas, semuanya menunjukkan satu hal, cinta rakyat kepada Gus Dur tidak berhenti meski ia telah wafat. Suatu ketika, makam Gus Dur pernah ambles. Peristiwa itu membuat orang-orang panik. Namun saat tanah digali ulang, kain kafannya terlihat putih bersih, dan jasadnya tetap utuh. Kabar itu menyebar begitu cepat, membawa rasa haru sekaligus takjub. Banyak yang percaya, itu adalah tanda kemuliaan seorang wali. Mereka melihat peristiwa itu sebagai bukti bahwa hidup Gus Dur memang penuh keberkahan, dan kematiannya pun membawa pesan yang sama. Ada pula kisah dari para peziarah yang datang dengan hati gundah. Mereka mengaku mendapat ketenangan setelah berdoa di pusara Gus Dur. Seorang ibu dari pelosok desa pernah bercerita, ia datang dengan penuh kesedihan karena anaknya sakit keras. Ia berziarah, meneteskan air mata sambil melantunkan doa, dan sekembalinya ke rumah, anaknya berangsur membaik. Cerita itu lalu tersebar, menjadi buah bibir di kampungnya. Lain waktu, seorang pedagang kecil mengaku memperoleh rezeki tak terduga setelah rutin berziarah ke makam Gus Dur. Baginya, bukan soal angka atau jumlah, melainkan keyakinan bahwa doa yang ia panjatkan di tempat itu terasa lebih dekat, lebih tulus. Baginya, pusara Gus Dur adalah tempat berlabuhnya hati yang lelah. Hari-hari di Tebu Ireng pun semakin penuh warna. Malam Jumat, ribuan orang berkumpul membawa doa. Ada yang datang dengan sarung lusuh, ada pula yang datang dengan pakaian sederhana dari perjalanan jauh. Di bawah cahaya lampu minyak dan lilin, suara tahlil bergema, berpadu dengan isak tangis yang lirih. Makam Gus Dur tidak lagi hanya sekadar nisan, melainkan menjadi pusat pertemuan jiwa-jiwa yang haus ketenangan. Para santri yang tinggal di Tebu Ireng sering menyaksikan hal-hal unik. Mereka melihat betapa banyak orang yang datang dengan berbagai latar belakang. Pejabat, petani, buruh, pedagang, mahasiswa, hingga para tokoh lintas agama. Semuanya larut dalam suasana yang sama. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Orang-orang duduk berdampingan, saling menunduk dalam doa. Seolah Gus Dur sekali lagi hadir, menyatukan yang berbeda dengan caranya sendiri. Kisah-kisah lain pun bermunculan. Ada yang mengaku bermimpi bertemu Gus Dur, tersenyum ramah seperti biasanya, seolah ingin mengatakan bahwa beliau baik-baik saja. Ada pula yang merasa mendapat petunjuk setelah berziarah. Bagi sebagian orang, kisah-kisah itu mungkin terdengar sederhana, bahkan tidak masuk akal. Namun bagi mereka yang merasakannya, itu adalah pengalaman spiritual yang sulit dilupakan. Di luar semua cerita itu, yang paling nyata adalah bagaimana makam Gus Dur telah menjadi ruang perjumpaan lintas keyakinan. Tidak hanya umat Islam yang datang berziarah. Ada rohaniawan Kristen, biarawati Katolik, pemuka Hindu, bahkan biksu Buddha yang pernah terlihat duduk hening di dekat pusara. Mereka berdoa dengan caranya masing-masing, namun dengan rasa hormat yang sama. Inilah karomah terbesar Gus Dur. Meski telah tiada, ia masih menjadi jembatan yang mempertemukan manusia dari berbagai jalan kehidupan. Waktu berjalan, tahun berganti, namun Tebu Ireng tetap ramai. Ziarah ke makam Gus Dur seakan menjadi tradisi baru bangsa ini. Setiap orang punya kisah masing-masing tentang apa yang mereka rasakan di sana. Ada yang datang karena rindu, ada yang datang untuk mencari kekuatan, ada pula yang hanya ingin merasakan ketenangan. Namun benang merah dari semua cerita itu sama. Gus Dur tidak pernah benar-benar pergi. Bagi banyak orang, karomah Gus Dur bukan hanya tentang keajaiban di pusaranya. Lebih dari itu, karomah sejati ada pada ajaran-ajaran yang ia tinggalkan. Tentang pentingnya menghargai perbedaan. Tentang membela yang lemah. Tentang menjaga keikhlasan dalam setiap langkah. Semua itu terus hidup dalam ingatan bangsa, diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak kecil yang dulu hanya mendengar nama Gus Dur dari orang tua mereka, kini tumbuh besar dengan kisah-kisah itu. Mereka mendengar cerita tentang presiden yang sederhana, yang berani, yang lucu, namun penuh cinta. Mereka belajar bahwa karomah bukan hanya tentang kejadian luar biasa,
melainkan tentang keteladanan yang mampu mengubah cara pandang manusia terhadap sesamanya. Makam Gus Dur kini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan seorang tokoh bangsa. Ia telah menjelma menjadi simbol harapan. Orang-orang yang datang ke sana membawa doa, tapi pulang dengan semangat baru. Mereka merasa seakan mendapat pesan untuk terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang selalu diperjuangkan Gus Dur sepanjang hidupnya. Di malam yang sepi, ketika suara angin berdesir di antara pepohonan tebu ireng, pusara itu tetap ramai dengan doa. Cahaya lilin berkelip, ayat-ayat suci bergema, dan hati-hati yang rindu terus berdatangan. Dari kejauhan, suasana itu tampak seperti lautan cinta yang tak pernah kering. Karomah Gus Dur bukan hanya yang tampak secara lahiriah, melainkan juga yang bersemayam dalam hati jutaan manusia. Cinta yang beliau tanamkan telah tumbuh menjadi pohon besar, menaungi siapa saja yang mencari ketenangan. Ia telah wafat, namun semangatnya terus hidup, mengalir di nadi bangsa ini. Dan setiap kali orang datang ke pusara itu, mereka seakan berbisik dalam hati, "Engkau memang sudah pergi, Gus, tapi kau tetap ada di antara kami. Doa kami, cinta kami, akan selalu menemanimu."